Reservoir bag tadi ya, reservoir bag person, istilahnya ya apa ya, plastik pembuangan Suction lah gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita sambungkan ke, kalau dia di sini ke open Suction, kita sambungkan ke kanul atau kateter Suctionnya ke sini. Ini kontrol ini. Nah ini 12 ya, 12. Kalau yang besar itu yang ini yang kecil, ada yang hijau ya, ada yang hijau, ada yang pink gitu ya. Banyak tadi yang apa namanya, ukuran-ukurannya sesuai warna ya. Tapi jangan ngapalin ukurannya, tapi ngapalin apa ukurannya dengan terpaku oleh warna lah gitu ya. Persiapkan alatnya tadi itu, sebuah Suction, konektor Suction, reservoir bag Suction, kemudian kanul ini gitu ya. Nah akhirnya yang lain apa yang ada di kita? Yang ada di kita itu apa? Kita pakai barak spot barangkali gitu ya. Apa namanya di sini tuh? Gaun gitu ya. Pakai gaun, kemudian kita pakai masker, kita pakai. Jadi jangan kita di diri kita belum beres udah ngurusin itu, jangan gitu. Jadi biar alur pikirnya enak lah gitu ya. Satu diberesin semua udah lengkap, baru ke kitanya. Kita apa yang perlu siapkan, handscoon, ya kan, masker, skirt atau gaun gitu ya. Nah kemudian setelah itu mungkin ke pasien ya. Ke pasien itu apa, barangkali kalau misalkan dia butuh di lab kayak tisu gitu ya, ada tisunya, siapkan tisu buat ngelap Suctionnya. Ketika kita masukkan kateternya ini, kateter Suction ini kan kotor tuh, bisa kita lap pakai tisu atau dikasih nanti di sininya apa, pelak kayak gitu ya. Nah, kemudian udah persiapan alat Suctionnya udah, kitanya udah, pasiennya udah, yang terakhir apa, medianya. Nah medianya apa, medianya adalah foam ya. Foamnya ini kalau bisa yang steril, karena kalau bersih ya boleh lah, karena ini open ya bersih, nggak penting. Kalau misalkan yang Suction harus steril ya. Jadi ini ada foam ya, satu aja cukup, nggak usah dua, karena cukup pakai cairan NaCl ya. NaCl ini juga bisa apa, bengkok juga bisa disiapin, boleh disiapin, boleh enggak apa-apa, cuman buat buang tisunya aja tadi ya. Kemudian lakukan NaCl 0,9% ya. Nah, kemudian NaCl ini ada Transofik harusnya ya, atau Transofik ya? Nah ya, Transofik berlubangi ya, kalau ini kan susah aja gunting ya. Transofik ada juga ya. Oh iya. Nah ini kadostomi, apa namanya? Dan lubangi ya, persiapan alatnya harus lubangi, kemudian kasih secukupnya, di apa namanya, nikong. Nah terus udah selesai baru kita apa, tindakan. Kalau tindakan gimana ya, karena pasien sadar ya salam gitu ya, salam melakukan tindakan Suction. Kita dilasi gitu ya, biar nafasnya lebih enak gitu ya, lebih lancar, lebih bersih, jantungnya bisa hilang ke Suction gitu ya. Enggak, tindakan langsung kita nyalain, tadi udah nyalain langsung ya Suction nanti. Jadi kalau open itu simple ya. Ada handscoon nya nggak? Untuk Suction itu lebih ke mulut gitu ya. Kita Suction nggak sampai terakhir, nggak sampai. Jadi kalau open itu cukup ya dahaknya atau apa, dahak, terus lem, sekretnya itu cukup yang di mulut ya, bukan masukkan. Kalau ini ada contohnya pasien terpasang tracheostomi gini ya, ini terpasang tracheostomi gini gitu ya. Nah, ini harus dibuang gitu lagi ya. Nah, ini kalau gitu kita pasiennya salah satunya
salah satunya yang yang close-nya, berarti yang tracheostomy ya. Kalau EDT kan nggak ada tuh. Nah, jadi lubangnya itu udah ada alatnya itu nanti suctionnya gitu. Jadi pasiennya ketika kita masukin biasanya ada refleks mau batuk, itu nggak perlu dilanjutin karena mungkin udah sampai percabangan bronkus ya, percabangan karina titik karina itu dia sebelum ke paru-paru ya, ke bronkus itu. Jadi percabangan karina itu di area bronkus. Jadi pasien udah mulai batuk, berarti nggak boleh masukin lagi itu, terus ditarik dikit-dikit gitu. Jadi untuk berapa panjangnya nggak bisa kita ukur, yang penting ketika ada pasien refleks mau batuk kita angkat aja gitu. Nah, jangan lupa ketika kita nge-suction ini dulu juga nggak? Kita masukin udah nutup kan? Nah, mending ini dibuka dulu. Nah, nanti kalau udah masuk sesuai sama yang close ya, udah masuk ada refleks mau batuk karina itu bukan karina, kita tarik tuh gitu. Jadi ukurannya juga gitu, ada ukurannya kan ya. Nah, karena panjangnya itu nggak ada ukurannya. Kecuali kalau MGT kan ada ukurannya, kita ukur itu nggak ada. Jadi ada refleks batuknya, terus kita tarik ya. Kurang dari 15 detik. Juga kita pakai. Kita persiapkan alat. Yang tadi sudah saya jelasin ya, sumber suction itu udah di-on-kan dulu ya. Udah ada tadi sumber suctionnya udah, kemudian konektornya udah, terus coil pack-nya udah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita panel kateter suction. Yang di kita apa? Udah kita pakai spot gitu ya, gaul, pakai handscoon, pakai masker. Kemudian persiapan ke pasien, kita kasih perlak ya, biar rapi gitu ya. Kita kasih tisu juga buat bersihin. Kemudian yang terakhir adalah medianya apa buat bersihin. Media adalah NaCl. Kita tuangkan ke kom ya, kom. Boleh kom ini atau kom ini sih, bukan kom besar aja sekalian. Soalnya ini kalau nanti konsepnya steril, nanti tindakannya tuh atau ujiannya nanti itu kita ujian yang steril dulu aja tuh, steril. Nah, nanti baru yang dari besoknya pakai mic nggak apa-apa, jangan jual handscoon nggak usah. Jadi kan kalau on kan otomatis handscoonnya sama kan, kayak gitu. Nah, kemudian kita ke pasien ya, kita salam, menjelaskan tujuannya apa, kemudian mohon izin untuk melakukan tindakan. Itu kondisinya ketika pasien yang kita suction adalah yang open, ya kita nyalain biasa gitu ya, kita nyalain. Tapi ketika pasiennya yang udah tracheostomy, kita yang close suction, kita minta bantuan teman kita gitu ya. Udah tolong nyalain, kita udah steril nih, sampai udah nggak usah ngoprek yang lain kan, udah steril. Nah, temennya bantu melepas tadi deh ini. Nah, ini namanya tapis nih, nanti terkoneksi oleh oksigen ini. Nah, kan kita udah steril nih, masa kita buka gini kan on nanti kita. Jadi kemudian kalau gini udah dibuka dulu dikit ya, udah disambungin ke konektor. Jadi emang satu on, satu steril, satu onnya buat kita buat megangin ini. Udah ada gambaran belum? Udah ada ya? Udah ada gambaran belum? Kalau yang open gampang lah ya, karena di mulut ya. Open kan nggak perlu kita memasangkan handscoon ya, karena handscoon steril, akhirnya kita harus mikir bagaimana biar nggak on handscoonnya gitu ya. Yang gampang dulu aja ya, yang kita open itu di mana? Di mulut ya. Kalau gini udah disediain sama Tuhan ya, udah sama lab ya, nggak harus beli sendiri kan ya. Jadi kalau kita nggak usah dinyalain ya, ini tuh dengan ini deh.
contohnya sumber suction ya, sumber suction oke udah ada. Kemudian ini namanya konektor suction ya, kemudian reservoir leaknya ini ya harusnya nyala badan basic ini mesinnya itu kan. Nah terus kita ini yang open dulu ya, open kita sambungkan ya, kita sambungkan ke sini. Itu udah semua udah diisi semua ya, media udah kita isi. Itu udah biasa. Ibu mohon maaf saya sebut liurnya atau dahaknya di mulut ya gitu. Jadi udah biasa kita vaksin di biasanya di area langit-langit gitu ya, di belakang sini ini vaksin aja. Jadi kalau vaksin kita masukin dulu boleh, masukin. Nah baru kita tutup ini itu. Tapi kalau tiba-tiba kita tutup langsung kadang belum masih dikit langsung nyedot ya, mending kita ini nggak usah ditutup, dibuka aja nggak apa-apa. Nanti kita nyedotnya tangan kiri ini yang nutup buat nggak ada udara kan ya, ini biar nutup langsung ini ya, sebelah sini ya, nggak usah sampai nggak usah sampai ke trachea atau ke usaha mulut aja. Kain teh Jain sampai ke sini. apanya Itunya. bukan itu kan kalau open itu cuma sini aja, bersihin aja. Nah nantinya makanya kenapa kok ada post suction tujuannya lebih bersih lagi ke paru-paru gitu. Kalau ini mah nggak usah deh, boleh lah kecuali pasien terpasang opa atau apa nggak baru Korea baru parengal itu ya, RW ya, yang apa namanya yang sampai ke paring gitu ya, paring kan bisa ya. Tapi kalau ini nggak usah, ya cukup cumi saja. Opa istilahnya opa itu ya, selain opa itu. Nah layu ya layu, nah itu bisa masukin semua karena ada jalurnya itu gampang. Tapi kalau kita pasien nggak gitu, wah langsung bisa ngeludah pasiennya kan, bisa refleks pengen batuk dia. Nggak usah terlalu panjang, kan cukup di area mulut kalau di open. Oke sekarang close ya. Boleh? Iya, itu kan tadi kan yang close tuh, yang steril ya. Kalau open cukup di mulut ya, mulut atau pasien terpasang tadi mayu open apa di dalam. Jadi kalau ada gini kan udaranya kan misalkan nyala gitu ya, misalkan aku nyala ya. Boleh. Sikat. Ini namanya suction atau suction portable ya, portable. Kalau kelihatan. Buat. Itu emang bisa bawa emang di labnya reksa terus. Itu buat apanya bapak yang gitu-gitu? Nah ini tekanannya suction nih. Oh, tekanannya. Kan 120 nih, ini cuma 10 makanya dia nggak nyedot ya. Oh, kelihatan. Bukan besar guys. Beren. Sian itu. Caranya buat ini tadi ke Parungan. Jadi gue ngulang. Jadi di sini tuh dia ada head yang lalu ya. Jadi head itu tekanannya besar. Sumber suctionnya itu nyedotnya tinggi gitu ya. Harusnya ini ke sini deh ya. Ini kan 0 ini kan, ini 0 nih. Terusnya ke kalau milimeter sentimeter dia sampai 100. Naik semua naik. Bapak nggak kelihatan. Mau di sini ya.
ini. Diangkat bang, Ya boleh. Ah, boleh gitu Bapak. Oke, jadi ini on-nya di sini ya. di bawah. On-nya di sini, kita nyalain. Nah, ini gua ngatur Tekanan. tekanannya, ada high, ada low-nya harusnya ya, high atau low gitu. Kita atur gitu. Tekanannya berapa? 100 sampai 120. Kalau dewasa, kalau 50 dewasa, 20 anak. Tapi ini enggak ini ya. Kayaknya 20 Buat cara ini gitu. 20 anak. 50 dewasa. Coba ganti Ya Bapak yang satu lagi Pak. Coba rep, kurungkan rep. Jadi oksigen apa saksennya dia nggak bisa keluar gitu ya. Atau coba yang satu lagi deh, Pak. Coba satu lagi. Ganti bos. Jadi Nah, ini ada nih. tuh ada kan? Enggak. Dikit ya. Dia mendekat. Oh iya dia naik. Kayak gini segini. Oh, Bapak nyobain. Bapak mau nyobain. Udah Nyobain. Mau. Oh iya. Bentar. Ya intinya dia udah mulai ketika Ah di karaoke ah. panjang. Oh tekanannya dari. Oh kayak oksigen. Iya, jadi berapa liter per menit gitu ya? Ada 1 sampai 15 kan kalau liter per menit ya ini sama juga nih tekanannya. Jadi ini bisa nih ya. Udah tahu tuh kelihatan. Masuk ya. Ini kan 100 sampai 120 kan. Masuk sini. Oke. Jadi apa namanya? Kalau ini kayaknya yang rusak ini yang ini. Dia tutupnya atau oksigennya keluar. Jadi yang ini harus nyedot gitu ya. Oke. Jadi Balik deh. kalau kita dulu hidupin ya, tapi pasti bakal terasa karena emang Entos, ini entos. kita atur Sabar, Entos. ini nanti kita atur Di sini aku rekam. Kita saksen di area mulut ya, area mulut bersih aja tuh area mulutnya. Ketika ada mayu atau apa namanya opa tadi itu baru dimasukin ya ke dalam kelaring nggak apa, kelaring nggak. Tapi kalau enggak jangan atuh kasihan pasiennya kan disipat kalian nanti. Cukup kayak gitu simpel ya. Di pinggir-pinggir aja. Gitu-gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Langit. Pokoknya kita ngurangi biar pasien tuh nyaman. Maksudnya kalau ini nyaman ya. Tapi kalau yang close suction dia tuh harus bersih dari sekret atau dahak yang ada di saluran pernapasan. Paham ya kalau yang di itu ya? Open. Yang repotnya adalah persiapan kita kalau di open itu. Oke ya. Jadi open itu di mulut kita cukup ngesaksen ya kanan kiri. Terus pasien barangkali kalau barangkali mau ngeluarin dahak gak apa-apa, nanti kita bantu saksen. Diajak ngobrol aja. Tapi kalau nggak sadar cukup kita saksen kanan kirinya cukup. Soalnya kan kalau tidak kan dia keluar tanpa dia ngerti kan. Nanti kalau misalkan pasiennya sadar mau batu nggak bisa membuang dahak, terus coba batu dahaknya dikeluarin gitu ya. Ya kita tetap aja terus di mulut juga bisa gitu ya. Nah, setelah beres ini ya, selesai. Jangan lupa kita bilas ya. Bilasnya pakai apa tadi? Enacel. Ya, nggak usah sampai bersih nggak apa-apa, nggak usah sampai habis nggak apa, tapi yang penting di sini bersih. Nah, terakhir adalah kasih apa itu namanya tisu ya, tisu kita mana tisunya ada ya, kita bersihkan dari Yuk lapek. ujung sampai ke pangkal. Atau yang penting ketika udah kotor ya kita bersih, kalau kotor cukup kita udah kita lepas, selesai kita matikan. Kalau anak Simpel dari ya kalau 100. persaksan simpel ya. Kateternya nanti disimpan di mana? Di Dimasukin lagi deh. Nanti dimasukin yang dua. Karena ini ke besar ya, bisa pakai lagi. Iya, saya lagi. Makanya harus bersihin pakai tisu kan. Maksudnya sama. Gala cina urut batu.
Jadi Ada couple. kita Wah, masukkan atuh. lagi ya. Yang penting ketika masukkan yang jelas maksudnya apa? Karakter ini jangan sampai kotor ya kan. Jadi Maksimal berapa kali Pak kalau dipakai berkali-kali? kalau pas ini mah harusnya sekali pakai ini. Nah, sekali pakai. Cuman kan ya nanti rumah sakit ya bisa Lebar. lebar ya. Sehari atau lihat kondisi ketika ternyata banyak banget kotor nggak bisa hilang dipakai ini buang aja tuh. Tapi biasanya kalau gini tuh jika bersih ya sampai berhari 3 hari lah maksimal gitu ya. Berarti kalau bersih mah bisa terus-terusan Kalau dipakai. bersih, kalau open, kalau yang close action itu yang kalau misalkan udah non steril gini buang jadi Ya, ya. kan udah on berarti kan udah Ya. kebuka gini kan kayak gitu. Cuman itu karena sekali buang akhirnya apa? Jebol Akhirnya dia. ada alat lain close action yang baru bukan dari kateter suction tadi bukan. Tadi yang dibungkus plastik ya, yang tadi aku gambar saya kasih gambar tadi ya. Nah kalau memang nggak ada itu, ya akhirnya pakai ini ya. Kita udah konsepnya udah steril nih ya. Udah. Bedanya gini, kalau kita steril, apa namanya? Satu kita pegangin ini ya. Ini kita on kan ya, tangan kiri kita on. Nah, udah nyambung ini on ya. Kan kita teman-teman tuh nggak tolong dipegangin gitu ya. Nah, terus kita on-kan gini deh ya. Kita on-kan gitu ya. Saya udah koneksi gini ya. Nah, ini kan teman gue ini. Nah, dibuka ya. Nah, jadi bisa kita tutup gitu ya. Ini udah steril kita ini. Ini yang on ya. Kalau kita mau sendiri ya kita buka ini nih. Kita buka. Nggak berjuru ya. Tentunya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan yang close kita harus ada sistemnya ya. Karena alatnya kayak gini jadi nggak apa dua orang. Jadi intinya kalian harus tahu mana yang on mana yang steril. Ini yang on yang kiri ya. Kita buka atau pegang ini. Nah, terus ketika udah di siapkan semuanya, yaudah kita masukin deh. Kita masukin. Boleh tangan yang ini, kalau yang persaksan boleh ditutup langsung boleh. Karena memang dia agak kaget biar tadi kalau di mulut kan kita masukin semuanya biar banyak dulu baru kita sedot ya. Kalau ini kita tutup langsung boleh nggak apa-apa. Atau mau dibuka nggak apa-apa juga. Maksudnya kalau gini kan dia pasti langsung tutup kan gini kan. Nah, masukin semua gitu ya. Maaf ya. Sampai gitu ya. habis, Bapak. Sampai dia ada refleks mau batuk. Kalau nggak ada refleks batuk berarti terus nggak apa-apa. Karena emang ketika pasien mau batuk mesti ada ya karena masa kayak paru-paru nggak ada refleks kan berarti pasiennya udah GTS-nya udah satu ya udah nggak ada respon gitu ya. Tapi ketika ada respon batuk biasanya pasien gitu ya kita udah mulai misalkan ini rasa pengen batuk ya udah kita angkat dikit kita tarik ya pelan-pelan kurang dari 15. Nah, biasanya kalau gitu ya, ini kita buat pegangan ya. Nah, kita masukin ini buat pegangan ini, masukin. Jangan batuk gitu ya, kita tarik ini. Ini ya. Udah. Itu tuh dengan keadaan itu nyala. Udah nyala. Tadi sebelum kita melakukan kita pastikan semua udah beres kan kita udah steril nih boleh sebelum pakai enzim kita nyalain dulu boleh kita nyalain sampai kita itu terpasang suction ini coba ya dari awal ya Iya, Pak. Maaf, Pak. anggapannya saya belum pakai enzim ini ya Jadian deh. ini Oke, udah ada gambaran dikit-dikit ya. Kalau jam 3 selesai kita. Ya maksudnya jam berapapun yang penting kalian paham ya, jangan sampai keluar sini minimal kalau paham nggak ya, minimal ada gambaran dulu ya. Nanti kalau
Kita ada gambaran, Can mulai kan? sudah tahu Tadi malam aku nggak ada pikirnya kodenya. gitu ya. Nanti lihat video Kan itu ini yang gampang, tinggal ngikutin aja tuh gini gitu ya. Jadi saya tekankan jangan terlalu kaku sama prosedural ya. Kalau SOP yang penting kalian paham dan apa ya? Ya sesuai sama indikasi kayak gitu. Boleh. Kalau jelly dipakainya pas kapan? Nah, jelly itu biasanya buat dicampurin cairan Oh yang tadi pas mau dimasukin. tapi nggak usah pakai jelly, nggak apa, cukup nasi aja atau kayak jelly. Kan ujiannya itu kan 2 kali ya, open question sama close. Nah, itu tuh orientasinya 2 kali atau sekali aja? Kali aja langsung. Jadi pertanyaan yang sama, kita close dulu. Jadi kita close dulu, biar steril kan, kita steril nih. Baru kita yang nggak usah pakai handphone lagi itu aku paham. Langsung ke tindakan aja. Langsung kan ngapain kita dari awal lagi kan? Setelah kita close aja, ya kan steril dulu ke temennya. Setelah itu langsung ke tindakan biar nggak 2 kali. Berarti yang steril dulu baru yang Steril dulu ya. Dan langsung nggak ulang dari awal lagi. Karena emang konsepnya ada 2 ya, ada open sama close. Kalau yang close itu pasiennya terpasang tracheostomy ya, tracheostomy. Ya udah kita lakukan ke tracheostomy. Nah nanti ketika opennya pasiennya di mulut gitu ya. Nah perhatikan hemodinamik pasiennya itu nggak masalah. Nanti itu hanya tambahan aja dijelasin. Apa itu hemodinamiknya ketika pasien nafasnya udah mulai cepat gitu ya. Mulai sesak nafas, airnya meningkat, saturasi menurun, berarti tandanya apa? Ada sumbatan jalan nafas. Apa itu sebenarnya ya dahak gitu ya, atau sekret gitu ya. Nah itu harus kita saksen segera. Kalau pasiennya tenang-tenang, nggak ada apa-apa, kalian saksen ngapain? Pasiennya marah-marah, dia tidur bangun gitu. Jadi hemodinamik kayak gitu ya. Jadi kita harus memonitor hemodinamiknya dari mana? Dari RR-nya, dari saturasinya. Kemudian mungkin bisa nadinya juga apa. Mungkin kalau ada pasien yang nafasnya cepat, akhirnya nadinya lebih cepat juga kan. Kayak gitu. Ada lain nggak selain itu yang nggak saya jelasin? Itu kan malah itu indikasinya pasangnya. Cepet. Nah, cepet 10 cc buat ngeflash ya. Jadi kenapa kok nggak saya jelasin sini, karena kalian di sini nggak ada mesin close suction, nggak ada kateternya itu kateter manual ya, kateter suction biasa, bukan kateter yang close suction. Kalau kateter close suction cara buangnya ada di sini tuh, tadi yang digambar ya. Di sini tuh ada kanul kecil gitu ya, ada selang kecil, dia buat ngebilas, kitanya nyedot di sininya, jadi otomatis buang ke sana langsung. Nah kalau ini kan kita pakai kateter suction yang ini manual, jadi ya nyedotnya ya kita sedot, akhirnya kita bersihin di sini kayak yang open sama gitu. Jadi nggak bisa nge-flash. Tadi yang 10 cc 20 cc itu buat nge-flash bersihin suction yang ada di close suctionnya. Tapi karena nggak ada alatnya, atau mau ada? Kalau mau ada itu nanti aku ambilin ke rumah sakit. Ya, udah aku ke video nanti. maksudnya coba aku yang cari yang nggak kepake gitu ya, nggak mau di rumah sakit, nggak apa, biar kalian tahu gitu ya. Kita ngambil di rumah sakit. tapi kita nanti ketemu lagi langsung ujian. Iya Bapak. Nanti kan aku kasih videonya ya. Nanti. Tutorial gitu Pak. Ya, Dari Bapak. Mungkin dari aku boleh, kali kalian mau bikin sendiri. Oh dari Bapak. Dari Bapak aja. Boleh atau saya share itu? Kalau nggak di YouTube juga ke drive-in aja. Ya. Nanti aku langsung ke pasien berarti ya, kan nggak mungkin aku praktek di sini kan? Oh iya boleh. Nanti coba aku susah izin, nanti gampang lah pokoknya. Yang penting kalian paham dengan yang sekarang ada gambaran, kemudian pas ujian tuh tinggal menyesuaikan prosedur saya video ya. Kita jelasin indikasinya apa, tujuannya apa gitu ya. Kemudian kita lihat hemodinamiknya. Oh ini ada indikasinya, memang ada bunyi nafasnya ronki. Ronki itu apa? Ada dahak ya. Kemudian airnya udah mulai naik, saturasinya turun gitu ya. Nah itu masalah kita nanti sebutin. Tapi yang jelas tindakannya sekarang kalian
udah ada gambaran ya, udah tahu kayak gitulah gitu. Itu kalau ujiannya lengkap ya, penjelasan indikasi apa itu masalah dalam artian itu teorinya gitu. Jadi kalau tindakan ya ini tindakannya gitu. Oke, kira-kira paham nggak dari yang saya emang Kotaksen karena ribet ya, kita harus yang susahnya itu yang itu. Jadi ada asistennya, kita pakai handphone steril gitu ya. Kemudian boleh kita nyalain ya, akhirnya kalau asistennya yang nyalain nggak apa-apa. Karena yang keran steril ini harus di close. Bapak kalau ngerti ujian, kalau yang close sama teman ditemenin gitu, jadi ada dua orang Oh iya, saksi dua dan orang aja. Soalnya kan kalau sendiri repot ya, apa biar temennya kasih tahu ya apa sih. Jadi ketika pas kita ini bisa diperpendek gini ya, diperpendekin aja ini. Soalnya ini barangkali kalau tangan ini buat pegangan ini. Teman satunya kita tolong dibuka ini. Nah ini buka, kemudian bisa tangan satu karena tangan satu pun ini udah ngesaksen karena emang udah ketutup ini ya, biar nggak repot kita ya. Masukin ke semuanya, masukin dari atas ini. Nah, masukin, ada batuk. Nah, terus akhirnya kita angkat dikit ya, kita angkat. Nah gitu. Angkat. Nah kalau bisa emang jangan tersentuh ya, ini ujungnya ini steril ya. Kita pegang ini lagi. Kita pegang ini kan gampang ya, bisa dinaik turunkan. Kita komnya adalah steril ya, jangan sampai komnya nggak steril. Ketika komnya nggak steril berarti udah nggak bisa. Makanya kenapa kok pertama harus close action, karena komnya ini steril di sini, caranya juga steril. Nah jadi kalau kita ulangi lagi, masih ada tuh ronkinya gitu ya, masih belum bersih, ya udah kita lakukan teknik lagi. Nah pasiennya ketika udah pas gini jangan lupa ditampung lagi ya pasiennya, bisa sesak nafas. Jadi ketika kita ngangkat udah selesai gini, ini harus nutup lagi tuh harusnya. Asistennya juga harus refleks ya. Asisten atau asisten? iya. Gitu. Nah kita apa namanya dibilas ya, dibilas. Nah, oh masih ada tuh minimal 2 kali minimal ya. Jangan sekali-sekali itu kayak masih ada tuh banyak, apalagi pasien dengan tadi yang pneumonia, cadangan paru itu kan banyak tuh di slamnya kan. Nah kita saksen lagi. Udah itu selesai. Udah selesai, intinya itu ini ya terminasi gitu ya. Ada pembukaan terminasi gitu. Intinya gitu kalau tindakannya. Mau kalian coba nggak ya? Bapak kalau yang ini daftar pil Nextol itu beda lagi Bapak. Yang terkustomi beda lagi gitu. Nanti coba aku simpulkan aja nanti itu. Aku belum sempat